Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya jugalah pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji dan menelaah baik dari ayat Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Untuk subuh ini perdana setelah kita istirahat selama 1 bulan lebih. Kita coba talaah berkaitan dengan puasa. Puasa yang ada sangkut pautnya dengan puasa Ramadan, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah puasa Syawal. Karena kita berada di bulan Syawal. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Muslim, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kurang lebih makna daripada hadis bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian diikut sertakan dengannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya di sisi Allah sama halnya ia berpuasa sepanjang tahun atau 1 tahun penuh. Ini hadisnya sahih, maka oleh ulama menyebutkan dan menjelaskan tentang status hukum daripada puasa 6 di bulan Syawal, bahwa mustahabbah wa laysa biwajib. وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من الحنفية والمالكية. Artinya, menurut daripada kebanyakan ulama menghukumkan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah sunnah, laisa biwajibin, dan tidak sampai hukumnya kepada hukum wajib. Itu yang pertama. Dan ini menurut daripada jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumkan demikian. Mana dalilnya? Sebagaimana apa yang tadi kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang puasa Ramadan, "thumma atba'ahu sittan min Syawal," lalu kemudian diikut sertakan dengannya puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, sama dengan puasa setahunan. Oleh ulama menyebutkan mana bukti nyata kalau itu sama dengan 1 tahun. Jadi ada ulama yang menjelaskan bahwa
Bukankah setiap satu kebaikan itu 10 nilainya di sisi Allah? Dan kemudian kalau dengan satu bulan Ramadan baik 29 atau 30 kalikan dengan 10 kisaran 290 bahkan sampai 300. Lalu ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10, 60, maknanya kisaran total secara keseluruhan 350 sampai 360. Dalam hitungan 1 tahun itu kisaran sekitar itu. Maka oleh karenanya kata ulama, berarti kalau orang yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan lalu ditambahkan 6 hari di luar daripada Ramadan, maka nilainya sama ia berpuasa setahunan. Karena orang-orang Arab biasanya digenap atau dicukupkan arba'in. Itu bukan berarti harus lepas 40. Kita kenal dengan hadis arba'in. Buka kitabnya, itu kalau tidak khilaf hadisnya 42. Jadi dicukupkan bahasanya 40-an. Jadi begitu juga dalam hitungan 1 tahun. Kalau dengan hitungan 1 tahun 360 hari atau 350 hari itu kisaran. Apalagi kalau di bulan Qamariyah itu tentu lebih sedikit jumlahnya ketimbang Syamsiyah. Masehi lebih banyak jumlah harinya ketimbang Hijriyah, karena di tanggalan Hijriyah ada cuman 29 atau 30. Masehi ada yang 30 dan 31. Jadi kisaran kalau puasa ini kita lakukan maka nilainya sama dengan 1 tahunan. Lalu kemudian oleh ulama menyebutkan, kalau dengan hukumnya menurut mayoritas ulama menghukumkan sunnah laisa biwajib. Sunnah itu kata ulama yutabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Berpahala bila kita lakukan dan tiada berdosa bila kita tinggalkan. Nah, mungkin kita ingin melakukannya, kita ingin mengerjakannya. Lalu bagaimana tata caranya? Ada beberapa pendapat ulama yang kita patut untuk mengetahuinya. Andai sekiranya pendapat yang menghukumkan afdolnya itu tatabu. Ada yang dengan tafriqah, ada dengan mutaba'ah. Mutaba'ah, tatabu, berkesinambungan. Dan ini yang afdol kata ulama. Bahkan di tanggal 2 Syawal sampai pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ada hari raya yang kedua. Kalau di daerah-daerah sebahagian di Jawa yang kita pernah temukan, ada istilah hari raya kedua. Hari raya pertama Idul Fitri 1 Syawal, hari raya kedua pada tanggal 7 Syawal. Sebab kenapa? Karena mereka puasa hampir rata-rata satu tempat, satu kampung itu diawali di tanggal 2 Syawal. Ini luar biasa perjuangan ulama yang mampu menciptakan suasana sekalipun hukumnya kada wajib, sekalipun hukumnya sunnah, tapi oleh masyarakatnya tidak meninggalkan perkara sunnah. Hampir satu masyarakat sekampungan itu puasa semuanya. Kayak kita lah. Kalau kita lihat daerah kita, amun puasa nisfu Sya'ban, kayak suasananya puasa Ramadan. Itu hampir kita perhatikan. Padahal kalau kita lihat ada dalil yang lebih kuat dengan puasa Arafah, yang pahalanya dapat mengelebur dan menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang telah lewat, setahun yang kemudian. Itu puasa Arafah. Begitu juga dengan puasa Muharram. Allah berikan ganjaran mereka yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu ampunan atas dosa-dosanya 1 tahun yang telah lampau. Tapi suasana baik pada tanggal 10 Muharram maupun tanggal 9 Zulhijjah itu tidak sama rasanya dengan kita pada waktu di tanggal 15 Sya'ban.
Itu saya lihat suasananya di 15 Sa'ban, Masya Allah, di pagi hari itu senyap, guringan orangnya, kayak kayak suasana Ramadan. Bahkan ada yang biasa berjual nasi di hari itu kada berjualannya. Ayah kenapa kada berjualan? Kami puasaan kan, coba. Ada suasana yang seperti, dan patangnya Masya Allah rami orang, kayak suasana di bulan Ramadan mencari wadai agan untuk takjil. Itu ada suasana yang seperti itu kita rasakan di daerah kita pada khususnya di tanggal 15 Sya'ban. Nah begitu juga daerah-daerah lain ada yang mereka tidak meninggalkan perkara yang sekalipun hukumnya sunnah, sekalipun tidak wajib, ketika mereka melaksanakannya itu hampir satu kampungan melakukan, sehingga pada tanggal 7 Syawal itu baharayaan untuk kedua kalinya, dan itu lebih ramai. Walaupun ada hajatan 4 bahari raya nang kedua ada puasa sebelumnya. Nah, itu kadang-kadang kita orang puasaan lalu kemudian hari raya inya kada puasa tapi umpat merayakan hari raya yang kedua. Sama juga dengan kita makan bubur Asyura, orang akan buka puasa inya kada beulah bubur Asyura siang, patang asar selesai makan. Nah, itu ada di antara kita. Jadi bukan puasanya yang dia ingat, bukan puasanya yang ambil buburnya saja. Baik, ala kulli hal, ini suatu hal yang luar biasa yang kadang terabaikan oleh kita, tapi kita tetap mentakzimkan mereka, menghormati mereka, dan bahkan memberikan apresiasi yang dimana mereka mampu menciptakan suasana di dalam melakukan suatu amalan yang sekalipun hukumnya tidak wajib, tapi seperti hukum wajib. Baik, kata ulama ada manfaatnya kalau itu kita lakukan secara mutaba'ah. Ada manfaat, ada hikmah, ada keutamaan yang kita bisa raih dan dapatkan manakala puasa sunnah itu kita lakukan secara mutabak. Bahkan mungkin ada kita yang sudah melakukannya. Di Syawal langsung puasa. Sebab tanggal 1 Syawal haram, 2 Syawal puasa, 3 puasa, 4 puasa, sampai selesai. Ini kalau dihitung sudah selesai. Rabu kita lebaran, Kamis puasanya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kemarin selesai sudah puasa. Malam Rabu, hari ini dah Kamis, sudah kada lagi puasa. Itu ada yang sampai melaksanakan yang sedemikian. Apa keutamaannya? Ujar ulama, al-awwal anna fi dzalika musara'atun ila fi'lil khair. Satu, menjelaskan bahwa dengan apa yang kita lakukan, kalau itu secara langsung kita lakukan setelah kita istirahat, dalam artian setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri pada 1 Syawal, di 2 Syawal kita langsung puasa, itu kata ulama dalla ala annahu yusari'u ila fi'lil khair, mengisyaratkan kalau yang bersangkutan respon cepat dalam melakukan ketaatan. Ini respon cepat pada dirinya dalam melakukan kebaikan. Sebab ujar ulama, kalau dengan kebaikan itulah asih untuk kita lakukan. Kalau untuk kejahatan, maka perlu pikir panjang. Kita lihat redaksi ayat Al-Quran. Lihat di dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah Jumat, sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Zikrillah di situ kata ulama salatul Jumat. Apa kalimatnya? Fas'au. Sa'i itu kalau kita pahami lari-lari kecil. Artinya bergegas, bersegeralah, jangan ditunda-tunda dalam pelaksanaannya. Begitu juga ketika Allah menyuruh kita untuk memohon ampunan kepada Allah. Lihat kalimat redaksi ayatnya. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bergegaslah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah dan surga yang dijanjikan yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya bagi orang yang bertakwa. Dua-duanya kebaikan. Istighfar kebaikan, salat zikrullah kebaikan. Kalimatnya yang digunakan fas'au wasari'u, segera, jangan ditunda-tunda.
Maka oleh karenanya kata ulama, ketika ada orang yang melakukannya di tanggal 2 langsung melaksanakan, itu mengisyaratkan kalau dianya respon cepat dalam melakukan kebaikan. Itu satu, termasuk di antara orang yang merespon cepat dalam melakukan kebaikan. Anna fi dzalika musara'atun ila fi'lil khair. Dan itu dianjurkan. Beda kalau dengan hal yang tidak baik, itu pikir panjang. Sebab kalau kebaikan banyak pikir, itu bisa kada jadi dilakukan. Hendak sedekah 100.000 ada jadi kainahanya. Tetap pikir yang lain. Aja 100.000 banyak benar. 50 hak, masalahnya banyak kebutuhan yang lain. 50 belum juga disedekahkan, tak pikir pulang. Bisa jadi kada jadi 20 haknya. 20 belum juga. Bisa terpikir 10.000 aja. Itu pun besongsong 9.000. Itu karena banyak pikir dalam melakukan kebaikan. Itu biasanya. Maka ujar ulama, kalau sudah kebaikan segerakan, jangan ditunda-tunda. Apapun iya, baik itu sedekahnya, baik itu juga dengan sholat guring, coba. Bangun kita ta'ilan di waktu tengah malam. Saat ta'ilan tengah malam, jam 2 Allah bangunkan kita. Ada rasa-rasa Allah bangunkan. Bangun kita. Kainah dahulu. Menguliat, balik sana, balik sini, tak guring pulang. Tak bangun pulang jam 3, kainah dahulu masih ada waktunya. Tak guring pulang sampai 4:30, kainah dahulu imbah jam 6 hanya ta'ilan. Itu kenapa? Karena kita menunda-nunda kebaikan. Mestinya kalau kita ta'ilan jam 12 atau jam ta'ilan jam 2 umpamanya, alhamdulillah fabiha wa ni'mah, kita langsung bangun kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, duduk sejenak, jangan langsung bangkit, duduk sejenak, usap kedua matanya, lalu kemudian baca doa. Maklum doa yang kita baca terserah, mungkin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Duduk sejenak, jadi bukan bangun langsung bekacutan, itu bahaya juga. Itu bisa rabah itu. Sebab kenapa? Rohnya belum ketemu lawan jasadnya. Yang saya pernah ceritakan tuh, rohnya belum ketemu lawan jasadnya, belum utuh tabulik ke jasad. Sebab ketika kita tidur, roh itu berjalan kemana-mana. Saat ketika kita tidur, roh itu meninggalkan jasad kita. Makanya kadang-kadang di dalam mimpi kita, di dalam tidur kita bisa memimpi dengan orang yang sudah wafat. Itu rohnya yang ketemu dengan rohnya. Hanya saja ketika roh bersama roh ketemu, lalu kemudian di saat ketika kita hendak ta'ilan, belum kita wafat, belum kita meninggal, Allah kembalikan roh kita kepada jasadnya. Tapi bagi mereka yang sudah wafat, itu roh ketika hendak berbulik ke jasadnya ditahan. Makanya roh yang meninggal itu kada kawal lagi berbulik ke jasadnya. Sudah ditahan sama Allah. Itu antara roh dengan roh itu bisa berjumpa. Sedemikian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amun membangunakan laki itu begamat. Jangan bekacutan, tak kacutnya. Bangunkan siapa aja begamat, bangun. Kan dalam hadis disebutkan dipercikan kapan perlu air ke wajah suaminya. Itu tapi dipercikan. Percikan kan berarti lembut, bukan berhimat, bukan bergasakan, kada pelan-pelan. Itu disebutkan di dalam hadis. Nah, oleh karenanya kata ulama, pada waktu dan di saat ketika kita ingin melakukan ketaatan, ingin melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda, segerakan. Kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran pun mengisyaratkan akan hal itu. Jangan ditunda-tunda. Satu, keutamaan dan keistimewaan. Yang kedua, annal mubadarah biha dalilun ala raghbati fi syam wa adami sa'ama minhu. Ketika kita menyegerakan di dalam melakukannya, sekalipun itu tidak wajib,
sekalipun itu hukumnya sunnah. Ujar ulama, dalilun ala raghbah, itu mengisyaratkan bahwa kita tidak bosan-bosan melakukan ibadah, terutama puasa, sekalipun 1 bulan penuh sudah kita perbuat dan kerjakan. Justru dengan kita mengerjakan, dalilun ala najahi, tanda kalau didikan Ramadan berhasil kita dapatkan. Yang kadang-kadang kan puasa itu tidak gampang, karena puasa di Ramadan dengan puasa di luar Ramadan kada sama. Amun puasa Ramadan lebih mudah kita melakukan ketimbang puasa di luar Ramadan. Coba amun di puasa Ramadan kita puasa, orang puasa gampang. Di luar Ramadan kita puasa, orang kada. Nah, itu nang susah. Laki puasa, bini masak nang nyaman terus. Kayak apa? Laki puasa umpama nih, bini masak hundang gala. Nah, jah hundang gala nanti masak. Maka istilah orang tuh masak nang nyaman-nyaman. Anu jah kaina jah sagan buka patang masak siang. Atau ketika kita puasa undangan, masya Allah, ini mulai sudah banyak undangan. Baaruhan di mana-mana sudah. Pikir kita puasa kah? Keadaan aja isok ada puasa, ada orang aruhan, isok ada orang aruhan, isok ada orang aruhan, kan repot. Makanya ketika di tanggal 2 Syawal itu lakas kita selesai, lakas talak nyaman. Hendak menghadiri puasa, hendak menghadiri acara-acara yang berikutnya gampang. Tapi sekarang sudah banyak tantangannya. Hendak puasa, ingat isok ada orang aruhan. Hendak puasa, ingat isok ada orang aruhan. Terus seperti itu, akhirnya bisa batal, bisa gagal. Jadi robbah, keinginan yang kuat dalam melakukan ketaatan, itu kata ulama secara tidak langsung dalilun ala najah, pertanda kalau didikan selama di bulan Ramadan itu bisa dikatakan berhasil. Kenapa? Ada bosan dalam melakukan kebaikan. Beda halnya ketika dia di bulan Ramadan semangat, di luar Ramadan hilang kesemangatan ibadah. Maka follow up daripada ibadah Ramadan itu akan memberikan dampak positif dalam kehidupan setelah di luar atau setelah Ramadan. Makanya ayat yang kita pernah kaji apa? La'allakum tattaqun di situ menggunakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu present, artinya al-hadir sekarang, dan future ataupun mustaqbal yang akan datang. Maknanya tattaqun di situ berkesinambungan, berkelanjutan, berketerusan, tidak hanya berhenti pada waktu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, anna siyama sitta ba'da Ramadan karrawatib ba'dal fardhah fatakunu ba'daha. Itu puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan, puasa 6 di bulan Syawal itu tidak ubah seperti rawatib di dalam sholat. Bukankah ketika kita sholat ada rawatibnya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya? Begitu juga dengan puasa Ramadan, ada qobliyahnya. Apa dia? Puasa Sya'ban. Kita dianjurkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Rasulullah pun sendiri banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lalu begitu juga setelah Ramadan, yang dimana kita diwajibkan untuk berpuasa di dalamnya, kemudian selesai ada ba'diyahnya. Apa dia? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu anjuran. Jadi kata ulama, rawatib fis shalah, tidak ubah seperti ibadah rawatib di dalam ketika kita mengerjakan salat. Salat ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Ramadan ada qobliyahnya Sya'ban, ada ba'diyahnya Syawal. Nah, kemudian yang terakhir, fala li'alla yu'rad lahu ma yamnahu min syamiha idza akharaha. Jadi kalau dengan kita menyegerakan itu, biar supaya kata ulama tidak terkendalakan kita dalam melakukan ibadah puasa itu, sekalipun hukumnya sunnah. Sebab kalau ditunda, itu tambah berat biasanya. Memang kadang tidak sedikit, sebab karena kita tunda, pada akhirnya kita tidak bisa mengerjakannya. Nah, di dalam pelaksanaannya, lalu bagaimana kata ulama? Kalau dengan kita punya hutang, itu yakin kalau ibu-ibu jelas
ada masa di mana di bulan Ramadan kada puasa kalau masih dalam masa haid. Ada masa kada puasa. Lalu kayak apa? Bayar hutang aja belum. Kayak apa dengan puasa sitah min Syawal, puasa 6 dan seterusnya. Ada beberapa pendapat ulama yang kalau kita lihat pendapat yang pertama kata ulama bahwa dengan kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, bila mana kita masih punya qadha Ramadan, bila mana kita masih punya hutang puasa saat ketika kita tidak melakukannya di bulan Ramadan, satu kata ulama wajib terlebih dahulu yang kita lakukan adalah qadha. Itu pendapat yang pertama, wajib yang kita lakukan terlebih dahulu mengqadha Ramadan. Jadi di bulan Syawal jangan langsung puasa Syawal, tapi puasa qadha Ramadan yang kita harus lakukan. Berapa hari selama bulan Ramadan kita kada puasa? Oh, ada 7 hari qadha terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah kita mengqadhanya, hanyar kemudian kita niat puasa Syawal. Berapa hari? Berarti 6 hari. 7 tambah 6, 13 hari. Berarti kita harus puasa di bulan, atau harus puasa ataupun melaksanakannya selama di bulan Syawal. 13 hari. Qadha 7, 6 sunnah. Boleh kada dengan kita langsung ke sunnahnya? Menurut pendapat yang pertama, la yahsulu thawab ila ba'da qada'i Ramadan. Tidak akan mendapatkan pahala sunnahnya kecuali setelah dia melaksanakan qadha yang wajibnya. Mana dasar hukumnya? Hadis. Sebagaimana dalam satu riwayat hadis yang tadi kita baca, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, berarti harus selesaikan, tuntaskan dahulu Ramadannya, summa atba'hu sittan min Syawal, lalu kemudian barulah diikut sertakan dengannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti qadha Ramadan, tuntaskan, selesaikan, selesai Ramadannya, baru kemudian bulan atau puasaan 6. Atas dasar hadis ini, maka pendapat pertama menghukumkan tidak bisa dengan kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal lebih utama atau terdahulu daripada qadha Ramadan. Atau puasa 6 dikerjakan sementara qadha Ramadan belum terlaksanakan. Maka la yahsulu thawab, tidak dapat pahala yang dijanjikan ke siyamid dahri. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yahsulu thawab, bisa kita untuk memperoleh dan mendapatkan pahala puasa 6 yang dilakukan di bulan Syawal sekalipun qadha Ramadan belum terlaksanakan. Dalilnya apa? Sayyidah Aisyah dalam satu riwayat mengisahkan bahwa beliau pernah mengqadha Ramadannya sampai di bulan Sya'ban. Artinya sampai ketika akan puasa kembali baru mengqadha Ramadan yang terdahulu atau yang sebelumnya. Otomatis beliau melaksanakan puasa 6 didahulukan ketimbang melakukan qadha. Atas dasar hadis ini, menurut pendapat yang kedua, tetap ia mendapatkan pahala dengan puasa sunnah yang ia kerjakan di bulan Syawal sekalipun qadha Ramadan belum terlaksana. Ini pendapat yang kedua. Dia ada pendapat-pendapat. Jadi pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang terkuat, yang afdol kata ulama, pendapat yang pertama. Kenapa? Qadha Ramadan dahulu, baru kemudian puasaan 6. Itu yang afdol. Tapi boleh dengan pendapat yang kedua, sebab ada juga dasar dalilnya. Nah, cuman lagi-lagi kata ulama, dibantah pendapat yang kedua ini, amun nang sunnah kita kerjakan, sementara nang wajib kita abaikan. Siapa yang mengetahui secara pasti umur kita apakah bisa sampai kita bisa melakukan dan melaksanakan hutang yang belum terbayarkan. Nah, itu pula. Maka atas dasar itu kata ulama, tetap yang afdol adalah pendapat yang pertama. Lalu ada pendapat sekira-kira. Nah, ini pendapat yang ketiga. Sekira-kira kalau dengan kita tidak punya waktu dan kesempatan untuk melakukannya, umpama kan ada batasan tuh, min Syawal, berarti tidak keluar daripada bulan Syawal.
Nah, sementara waktu Syawal muhaddad berbatas, iya, andai sekira-kira dari tanggal 2 Syawal sampai hendak habis bulan Syawal kada juga terlaksana, belum juga kita mengerjakan, lalu ketika kita ingin melakukan, kita hitung ini amun kita bayar qadha dahulu, maka waktunya kada akan mencukupi, maka tinggal 10 hari umpamanya, atau tinggal 7 hari, maka qadha ada 4 hari atau 5 hari, 2 hari kada akan mencukupi puasa 6. Nah, kalau ini yang terjadi kata ulama, menurut daripada pendapat ulama, maka jangan diniatakan dengan kita niat puasa 6, cukup dengan niat qadha Ramadannya. Maka kalau itu kita lakukan di bulan Syawal, pahala Syawalnya pun akan ikut beserta dengannya. Maka pendapat ketiga ini boleh, tetapi, nah ada tetapinya. Kalau kita lihat dari 3 pendapat, maka tetap pendapat yang pertama yang lebih afdol. Kenapa? Karena kita puasa qadha lalu puasa 6, dan itu otomatis lebih banyak harinya kita berpuasa, banyak beramal, banyak pahala. Dibandingkan dengan kita puasa yang sekira-kira hendak habis sudah waktunya, itu mungkin. Dan itu sebab karena udur, bukan sebab memang mengakhirkan dengan sengaja, kata ulama. Karena memang udur, kada sawatkan kita berpuasa, ada aja halangan dan rintangannya, sehingga ketika kita ingin berpuasa, waktunya kada mencukupi. Niatakan qadha yang wajib, yang sunnah include di dalamnya. Walaupun demikian bisa dan boleh dan ada pendapat, tapi tentu tidak lebih afdal daripada pendapat yang pertama. Maka oleh karenanya, kalau dengan hari ini kita sudah berada di 9 itu 8 Syawal, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, kami 9 Syawal. Bahkan ada yang ya 9 Syawal ya, kita 9 Syawal. Berarti masih panjang waktunya. Andai punya kesempatan, amalakan yang pertama. Amalakan dengan pendapat yang pertama. Masih panjang waktunya, kisaran 20 harian lagi. Ibu berapa hari Ramadan yang kada terlaksanakan puasanya, qadha segera di bulan Syawal. Setelah ibu qadha, lanjutakan dengan puasaan 6, mengamalkan hadis soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, tuntasakan Ramadannya dahulu lalu kemudian laksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu lebih afdal. Tapi kalau memang ternyata ada kawajua, nah itulah berarti pendapat yang kedua, yang ketiga kita amalkan. Jangan diniatakan yang sunnah, tapi niatakan yang wajib, sehingga yang sunnah itu dah dapat. Itu kata ulama, kalau memang kada bisa lagi waktunya, artinya berarti ulama tetap mengedepankan pendapat yang pertama, menganjurkan agar kita usahakan andai dapat laksanakan kaul yang pertama, puasa wajib dahulukan, lalu ditambah dengan kemudian puasa sunnah. Makanya kita lebih awal mengkaji ini biar supaya kada ada pendapat aja aku kena langsung aja. Kan kaina langsung berarti itu dasar hendak mencari nang gampangan. Kada hendak banyak puasa, aku aja kaina aja marah paparak harinya aja. Namun sudah hendak habis, hanyar aku puasa ujarnya. Yang penting kira-kira 6 hari atau 7 hari sebelum habis, aku langsung niatakan dengan qadha aja. Nah, berarti kan mencari pahala ganal tapi amalan ringan. Tuh hendaknya. Itu kita kayak itu memang. Hendak mencari pahalanya nang ganal, tapi amalannya nang ringan. Amalannya yang ringan, yang gampang, tapi pahalanya nang ganal. Hendak masuk surga, tapi kada hendak banyak beramal. Atau kita. Sebenarnya kan pahala itu tentu tidak akan sama dengan sulitnya amalan dibandingkan dengan mudahnya pekerjaan. Mudah amalan, kada ganal pahalanya. Berat amalan, ganal dan berat sar juga pahalanya. Dan ini pendapat yang terkuat kata ulama. Baik, saya rasa 2 dari 3 pendapat ini tinggal kita memilih dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Wallahu ta'ala. Baik, ada waktu sengaja kita kasih kalau memang ada pertanyaan
baik dengan yang kita sampaikan maupun di luar dari yang kita sampaikan. Silakan. Ada ibu-ibu, silakan. Ibu-ibu silakan. Nah, Baji ya. Baik. Menghadiri undangan bahkan bisa jadi hukumnya wajib selama itu tidak ada maksiat. Dalam hadis Rasul katakan hakul muslim ala akhil muslim sid idza da'aka fa'ajib. Kalau diundang maka hadirilah. Kemudian ada hadis yang lain, satu di antara amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah adalah idkhalus surur fi qalbil mu'min, membahagiakan hati orang yang beriman. Maka kalau kita lihat ada kisah para sahabat, dua sahabat, Salman Al-Farisi dengan Abu Darda kalau tidak khilaf. Itu dua sahabat yang ditaakhirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke sahabatnya. Lalu saat ketika sudah melakukan perjalanan jauh oleh sahabatnya Abu Darda disambut dengan baik, lalu disuguhkan makanan. Ketika disuguhkan, ujar Salman Al-Farisi, ayo kita makan. Ujar Abu Darda, maaf aku puasa. Makan pian, aku puasa. Ujar Salman, aku kada akan makan kecuali kau juga umpat memakan. Akhirnya Abu Darda pun membatalkan puasanya. Maka atas dasar ini kalau kata ulama, kalau dengan puasa yang kita lakukan itu adalah puasa sunnah, boleh kita batalkan saat ketika kita diharapkan akan kehadirannya, bahkan diharapkan untuk memakan masakannya. Dengan pertimbangan, dengan hadirnya kita dan juga dengan memakannya kita masakan sebab ia telah menyiapkan jamuan untuk kita, kiranya dapat membahagiakan saudara kita, maka boleh kita batalkan ketika itu. Tetapi kalau puasanya puasa wajib, haram kita membatalkannya. Dan andai dengan kita puasa sunnah yang dikerjakan dan sekira-kira kita diundang, lalu kemudian kita hadir dan kita tidak memakannya, dan mungkin bisa dimaklumi, apakah itu juga dibenarkan? Tidak ada masalah selama kita tidak menjadikan saudara kita kecewa. Kalau dia bisa memahami, tak ada masalah. Bisa saja katakan ini shaim, saya puasa, hadir kita, tak ada masalah. Batalkan pun tak ada masalah. Kira-kira amun kita memilih membatalkankah? Kadakah lihat lauknya dahulu, ujarnya. Amun lauknya nyaman bisa dibatalkan. Amun lauknya ikan karing hintaluha aja kada ada ujar. Tapi amun lauknya masya Allah tabarakallah itu bisa jadi aku jah untuk membahagiakan saudara, ayuha marah aku batalkan saja. Bukan karena membahagiakan saudara, tapi karena lah. Jadi dua-duanya boleh, batalkan boleh, kada dibatalkan pun boleh. Tapi kalau dia berharap kehadiran kita, dia sudah menjamu kita, ini pengen mengadakan surprise. Kada bepada-padahnya disiapkan sedemikian rupa hendak menjamu kita. Lalu setelah siap kita diundang untuk disuguhkan. Kita puasa, otomatis dia kecewa. Nah, ketika kita puasanya puasa sunnah, manakala ketika itu silakan batalkan puasa kita dan itu hukumnya pahalanya dapat kada? Kita dapat pahalanya tetap. Wallahu taala. Baik, saya rasa ini mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.